Bojan Hodak siapkan kerangka tim Persib Bandung untuk musim depan agar lebih baik. Kabarnya udah ada 40% pemain yang dikukuhkan dan katanya juga hanya 80% pemain sekarang yang dipertahankan untuk musim depan. Berarti akan ada pemain yang digantikan, Bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Ini yang saya suka dari Coach Bojan Hodak karena dia tuh selalu bekerja melampaui ekspektasi Bobotoh. Kalau saya pribadi kan mungkin ayeuna mikirna geus lah fokus lah juara lah. Tong kamikiran pemain musim depan, fokus juara geus, baru setelah juara memikirkan pemain untuk musim depan. Tapi Bojan Hodak enggak. Ini udah keluar sebenarnya statementnya jauh-jauh hari ketika memboyong Ahmad Agung, ketika membawa Zulkifli gitu kan, dan banyak memainkan pemain-pemain muda seperti Azikri, seperti Ferdiansah, dan banyak bermain seperti Robby Darwish dan juga Kakang. Ini salah satu tujuan dari Bojan Hodak agar Persib Bandung memiliki regenerasi yang cukup dan hebat untuk jangka panjang. Bahkan Bojan Hodak juga udah sangat terang-terangan, saya sedang berpikir jangka panjang Persib Bandung akan dibawa kemana. Ini kan satu hal yang bagus untuk seorang pelatih kalau menurut saya ya. Kita tahu kalau Persib Bandung sekarang sedang dalam keadaan berperang untuk mendapatkan gelar juara gitu kan. Ada 7 laga final tersisa yang seharusnya Persib Bandung konsentrasi di situ. Tapi Bojan Hodak enggak. Dia mendayung untuk gelar juara, tapi mendayung juga agar Persib Bandung bisa tetap berprestasi di musim depan. Apalagi kalau sekarang kita jadi nih back-to-back juara, otomatis kembali bermain di Asia. Dan saya juga yakin Bobotoh menyadari kenapa Persib Bandung gagal bersinar, gagal memberikan banyak tekanan atau juga berprestasi di Asia musim sekarang karena satu alasannya, di mana banyak pemain Persib Bandung yang cedera dan itu tidak diikuti oleh pemain cadangan Persib Bandung yang sepadan. Itu harus kita akui. Waktu itu David da Silva cedera gitu kan, itu yang paling utama ya, di DS cedera, sehingga Persib Bandung di awal-awal musim memang agak sedikit goyah gitu kan, karena banyak pemain cedera dan akumulasi. Walaupun di Liga alhamdulillah Persib bisa konsisten, tapi di Asia itu tidak bisa. Nah ini hal yang sedang diperbaiki oleh Coach Bojan Hodak. Jangan sampai jika seandainya musim depan kembali bermain di Asia, Persib Bandung pemainnya cedera, kita menyia-nyiakan lagi kesempatan di Asia. Itu yang tidak boleh. Dan sekarang Bojan Hodak udah mulai bekerja untuk menyiapkan kerangka tim agar Persib Bandung benar-benar sepadan, minimal mendekati para pemain cadangan itu ke pemain inti. Kita tahu juga di beberapa pertandingan Liga, Bojan Hodak sering menyatakan saya berharap ketika memainkan pemain cadangan itu bisa lebih baik, tapi malah semakin buruk. Bahkan ada juga di beberapa pertandingan Bojan Hodak enggan memasukkan pemain-pemain cadangan, bahkan malahan pemain inti itu udah kelihatan kecapean. Itu karena Bojan Hodak menyadari kalau pemain-pemain cadangan Persib Bandung di beberapa lini itu kurang baik, kecuali mungkin di lini tengah bisa dibilang cukup sepadan, tapi di lini serang dan lini belakang itu kan gejlongnya itu jauh sekali gitu Bobotoh. Itu yang sedang diperbaiki oleh Coach Bojan Hodak. Dan ini tentu aura positif yang harus kita dukung untuk Bojan Hodak. Mudah-mudahan saja Bojan Hodak bisa benar-benar meramu komposisi pemain yang luar biasa. Dan ini kalau seandainya kita berandai-andai Bobotoh sesuai dengan visi atau misi dari channel itu, yaitu obrolan warung kopi bersama Bobotoh, pemain mana yang harus digantikan? Apakah Matteo Kocijan dan juga Gervane yang dianggap belum bisa memberikan kontribusi lebih bagi Persib Bandung? Kalau Kocijan masih oke. Dari segi permainan, dia kadang halus, kadang hente. Tapi dari sisi kontrak, masih bisa diganti. Tapi Gervane, seingat saya, Gervane itu dikontrak 2 musim setengah atau 1 musim setengah. 1 musim setengah kalau saya gak salah. Sehingga jika merujuk kepada kontrak itu, ya otomatis musim depan Gervane masih bersama Persib Bandung. Kecuali memang ada evaluasi-evaluasi lain, seperti halnya Milestone 5 yang pada akhirnya, walaupun masih ada kontrak, bisa dilepas. Nah, kecuali ada evaluasi itu. Cuman kita lihat juga bagaimana keputusan Bojan Hodak. Jika dilihat dari statement sampai saat ini, Bojan Hodak
cukup puas dengan performa Gervane, hanya tinggal membutuhkan adaptasi. Karena sejatinya Gervane ini adalah salah satu pemain yang bagus, cuman gaya bermainnya tidak cocok di Liga Indonesia karena dia lebih sering dengan permainan Eropa dulunya. Itu yang sudah diwanti-wanti oleh Coach Bojan Hodak kalau Gervane harus segera adaptasi jika seandainya dia ingin bersinar dan bertahan bersama Persib Bandung. Atau justru beberapa pemain lokal nih Bobotoh yang memang dirasa belum bisa konsisten memberikan kontribusinya. Ya bukan berarti tidak memberikan kontribusi ya, di beberapa pertandingan bisa bagus tapi banyak pertandingan jelek seperti Rian Kurnia, mungkin bahkan Hen-Hen. Nama Hen-Hen ini udah dari musim kemarin banyak disebut oleh Bobotoh harus digantikan. Bahkan nama-namanya Rio Fahmi, Fajar Fatur Rahman, Rizky Dwi dari Persis Solo sempat disangkut pautkan akan mengganti Hen-Hen. Nah, apakah beberapa pemain ini layak digantikan Bobotoh atau dipertahankan? Dan juga sekedar informasi, Persib Bandung akan banyak habis kontrak dengan beberapa pemainnya musim sekarang. Ciro Alves, David da Silva kalau saya nggak salah, Rahmat Irianto yang terdekat akhir Maret ini habis gitu kan. Terus siapa? Teja Paku Alam ya kalau saya nggak salah juga. Itu kan akan habis juga dan beberapa pemain lain yang saya agak lupa, yang saya sudah bahas juga di konten sebelumnya akan habis di musim sekarang. Apakah akan dilepas atau diperpanjang? Jika melihat performa Persib Bandung dengan pemain-pemain inti lah ya, kita berbicara pemain-pemain inti dulu. Sepertinya pemain seperti Ciro, Rahmat Irianto akan dipertahankan. Dan bahkan juga ada kabar pemain yang selama ini menghilang, Rejaldi Hehanusa akan segera kembali berlatih. Walaupun sebenarnya perkiraan awalnya akhir Maret ini udah bisa bergabung. Akhir Februari ya kalau saya nggak salah atau awal Maret udah bisa bergabung. Sekarang udah akhir Maret masih tak kunjung bergabung. Udah keluar statement dari Coach Bojan Hodak, Dedi udah mulai berlatih, Febri udah mulai berlatih, tapi Rejaldi katanya sebentar lagi. Nah, sempat ada kabar juga salah satu pemain inti tidak akan diperpanjang kontrak. Siapakah ini? Sempat muncul nama pemain yang cedera. Febri cedera, Dedi cedera, Irianto cedera, Rejaldi cedera. Febri dan Dedi udah mulai masuk. Tinggal Ahmad Irianto sama Rejaldi nih. Nah, apakah akan dipertahankan atau enggak? Karena dua pemain ini sedang cedera, masuk nih sama clue-nya, ditambah dua pemain ini ada di posisi yang sekarang sedang gemuk posisinya. Itu posisi lini tengah dan juga posisi gelandang kiri. Di mana pengganti Rejaldi, Edo Febriansah dan Jalnando tampil sangat bagus menurut saya. Di lini tengah, Adam Alis, Mark Dedi sudah kembali, Coach Ijan bisa bermain di situ, bahkan Beckham bisa bermain di situ. Robby Darwish juga di beberapa match terakhir bermain di situ tampil cukup bagus. Ini ancaman juga dalam tanda petik untuk Rahmat Irianto. Nah, apakah akan dipertahankan atau enggak? Kita tunggu saja update terbarunya seperti apa. Tapi intinya, Bobotoh Alam Dunia, saya sangat antusias dan juga sangat menerima kabar baik ini karena Coach Bojan Hodak udah memiliki perhatian yang panjang, bahkan mungkin lebih panjang dari kita selaku Bobotoh. Bukan hanya memikirkan tentang Persib Bandung harus juara sekarang, tapi juga memikirkan bagaimana Persib Bandung harus kembali berprestasi di musim depan. Ini kan satu hal yang bagus, sekali dua kali mendayung 7 pulau terlampaui. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.